Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah keimanan manusia, selalu muncul sosok atau konsep yang mewakili pembangkangan terhadap Tuhan, kesombongan spiritual, dan penyesatan manusia. Sosok ini tidak hadir dengan satu nama atau satu bentuk saja, melainkan muncul dalam berbagai tradisi dengan istilah dan narasi yang berbeda. Dalam tradisi Barat dan Kristen, ia dikenal sebagai Lucifer. Dalam Islam, ia dikenal sebagai iblis, yang dalam banyak riwayat disebut memiliki nama awal, yaitu Azazil. Sementara dalam konteks sejarah penyembahan berhala Timur Tengah kuno, muncul figur Baal. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya memiliki benang merah yang sama dan saling berkaitan dalam tema besar kejahatan spiritual. Lucifer dalam tradisi Kristen dipahami sebagai malaikat yang bercahaya yang jatuh karena kesombongannya. Ia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan tinggi, keindahan, dan kekuasaan, namun hancur karena keinginannya menyamai Tuhan. Seiring perkembangan teologi dan penafsiran Alkitab, Lucifer kemudian disamakan dengan setan, sang penyesat manusia sejak awal penciptaan. Dalam Perjanjian Baru, sosok ular yang menggoda manusia pertama itu dipahami sebagai iblis itu sendiri, menjadikan Lucifer bukan sekedar simbol sastra, tetapi figur kejahatan rohani yang aktif bekerja dalam sejarah manusia. Dalam Islam, konsep Lucifer tak dikenal sebagai nama, tetapi hakikatnya hadir secara jelas melalui sosok iblis. Dalam banyak literatur tafsir dan riwayat, iblis disebut memiliki nama awal Azazil. Ia bukan makhluk rendahan, melainkan makhluk yang sangat mulia, berilmu tinggi, tekun beribadah, dan memiliki kedudukan istimewa di langit. Sebahagian riwayat menyebut ia berasal dari golongan jin, penghuni surga, dan bahkan berada di tingkat langit ketujuh. Namun seluruh keilmuan itu runtuh ketika ia menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena kesombongan. Azazil merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dari titik inilah ia dilaknat, diusir dari surga, dan berubah menjadi iblis, musuh manusia hingga hari kiamat. Iblis dalam Islam tidak digambarkan sebagai simbol semesta, tetapi sebagai entitas nyata yang memiliki strategi, bala tentara, dan misi jelas untuk menyesatkan manusia. Ia bekerja dengan cara membisikkan keburukan, membuat dosa tampak indah, menumbuhkan kesombongan, memecah hubungan manusia, serta menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa iblis tak memiliki kuasa mutlak. Ia hanya dapat menggoda, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Berbeda dengan Lucifer dan Azazil yang berfokus pada satu sosok pemberontak, Baal mewakili bentuk penyesatan yang bersifat kolektif dan sistemik. Baal adalah sebutan bagi dewa-dewa kesuburan yang disembah bangsa Kanaan dan Finisia. Ia dipercaya menguasai hujan, panen, badai, dan kesuburan manusia. Setiap daerah memiliki versi Baal sendiri, menjadikannya sangat fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai komunitas. Penyembahan Baal tak hanya bersifat ritual keagamaan, tetapi juga melibatkan praktik-praktik yang merusak moral, seperti pelacuran kuil, ritual seksual, penyiksaan diri, hingga pengorbanan anak. Dalam Alkitab, penyembahan Baal digambarkan sebagai bentuk penyimpangan iman yang paling serius karena menggantikan Tuhan yang sejati dengan ilah yang palsu. Penyembahan Baal bahkan sempat menyusup ke dalam kehidupan bangsa Israel, terutama pada masa Raja Ahab dan Izebel. Dalam konteks inilah Allah menegaskan keesaan dan kekuasaannya melalui Nabi Elia yang menentang ratusan Nabi Baal di Gunung Karmel. Ketika Baal tak mampu menjawab seruan para penyembahnya, Allah menunjukkan kuasanya secara nyata, menegaskan bahwa Baal hanyalah ilah palsu. Dalam Perjanjian Baru, iblis bahkan disebut dengan nama Beelzebub yang berkaitan langsung dengan Baal-zebub, menunjukkan bahwa Baal dipahami sebagai manifestasi dari kuasa jahat. Jika dilihat secara utuh, Lucifer, Azazil, dan Baal bukanlah tiga cerita yang berdiri sendiri. Ketiganya menggambarkan satu tema besar tentang kejahatan spiritual yang bekerja dalam berbagai bentuk. Lucifer melambangkan kesombongan individual yang ingin menyamai Tuhan.
Azazil menunjukkan bagaimana ilmu dan ibadah tanpa kerendahan hati dapat berujung kehancuran, dan sementara Baal mempresentasikan penyesatan massal melalui sistem kepercayaan palsu. Ketiganya menjadi peringatan lintas agama dan lintas zaman bahwa kejahatan seringkali hadir dalam rupa yang tanpa indah, rasional, dan menjanjikan, tetapi pada akhirnya menjauhkan manusia dari kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan. Dan untuk itu, simak video ini sampai tuntas karena kita akan mengupasnya dengan sangat detail dan lengkap. Bab 1, asal-usul iblis ataupun Azazil, penciptaan, kedudukan, dan keilmuannya. Jadi, pembahasan tentang iblis dalam Islam tak dapat dimulai dari kejatuhannya semata, melainkan harus ditarik jauh ke belakang pada asal-usul penciptaannya dan kedudukannya sebelum dilaknat. Al-Quran dan penjelasan para ulama menunjukkan bahwa iblis bukan makhluk rendahan sejak awal. Bukan pula simbol kejahatan yang tercipta untuk berbuat dosa. Ia pernah berada pada posisi yang sangat tinggi, bahkan termasuk makhluk paling taat di antara penghuni langit. Inilah yang membuat kisahnya menjadi peringatan besar bagi manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Allah berfirman bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15, Allah menegaskan hakikat penciptaan jin dari nyala api. Karena asal penciptaan inilah, iblis kemudian merasa lebih unggul dibanding manusia, sebuah perasaan yang kelak menjadi sebab kehancurannya. Meski berasal dari golongan jin, banyak riwayat tafsir menyebutkan bahwa iblis itu memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa iblis adalah jin yang paling mulia, paling alim, dan paling taat beribadah. Karena ketaatannya ia diangkat ke langit dan berada di tengah-tengah para malaikat. Inilah sebabnya mengapa ia termasuk dalam perintah sujud kepada Adam, meskipun ia bukan malaikat. Dalam banyak literatur klasik, iblis disebut memiliki nama Azazil sebelum dilaknat. Nama ini oleh sebahagian ulama ditafsirkan berasal dari kata Al-Aziz yang bermakna mulia, kuat, dan terhormat, serta Il yang merujuk kepada Allah. Dengan demikian, Azazil dipahami sebagai hamba Allah yang mulia. Penamaan ini tak bertentangan dengan kedudukannya saat itu, karena ia memang dikenal sebagai makhluk yang sangat tekun beribadah dan memiliki ilmu yang luas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir, menyebut Azazil sebagai makhluk yang paling kuat ijtihadnya dan paling luas ilmunya di antara penghuni langit. Ia disebut pernah menjadi pemimpin para makhluk langit di bumi dan bertugas menjaga serta menegakkan ketaatan kepada Allah. Sebahagian riwayat bahkan menyebut bahwa ia pernah berada di langit ketujuh, tingkatan tertinggi sebelum Arash, yang menunjukkan betapa agung kedudukannya. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Azazil termasuk malaikat atau jin yang menyerupai malaikat. Mayoritas ulama Ahlussunnah seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa Azazil adalah jin, bukan malaikat. Dalil utamanya adalah Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 50 yang dengan jelas menyatakan bahwa iblis berasal dari golongan jin. Adapun keberadaannya di tengah malaikat dan kesertaannya dalam perintah sujud bukan karena ia malaikat, tetapi karena kedudukan dan ibadahnya yang luar biasa. Kemuliaan Azazil juga digambarkan melalui kemampuannya untuk berada di langit dan mendengar kabar-kabar langit sebelum dilaknat. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 9 yang menyebut bahwa dahulu jin dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar berita, sebelum akhirnya dijaga dengan panah-panah api. Ini menunjukkan bahwa akses Azazil ke alam langit bukan sesuatu yang mustahil pada masa itu. Namun, seluruh kemuliaan ini menyimpan bahaya besar. Ibadah yang panjang, ilmu yang tinggi, dan kedudukan yang istimewa ternyata tidak menjamin keselamatan jika tak disertai kerendahan hati. Para ulama menegaskan bahwa penyakit Azazil bukan pada kurangnya amal, tetapi pada rusaknya hati. Ia mulai memandang dirinya lebih baik dari makhluk lain. Ia merasa berjasa atas ibadahnya dan menilai keutamaan berdasarkan asal penciptaan,
bukan dari perintah Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya, karena dapat tumbuh bahkan pada orang yang rajin beribadah. Kisah Azazil adalah contoh paling ekstrim dari hal ini. Ia tak membantah keberadaan Allah, tak mengingkari perintah secara lisan, tetapi menolak dengan logika dan perasaan superioritas. Inilah yang menjadikan dosanya begitu besar. Bab 2, kesombongan sebagai dosa pertama, penolakan sujud kepada Adam. Momen paling menentukan dalam kisah Azazil terjadi ketika Allah menciptakan Adam. Inilah titik balik yang mengubah Azazil, makhluk yang sebelumnya sangat mulia, menjadi iblis yang terkutuk. Peristiwa ini bukan sekedar kisah sejarah penciptaan manusia, tetapi fondasi penting dalam memahami hakikat dosa, kesombongan, dan pembangkangan terhadap perintah Allah. Al-Quran mengisahkan bahwa setelah menciptakan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 bahwa seluruh malaikat bersujud kecuali iblis yang menolak dan menjadi golongan orang-orang yang kafir. Penolakan ini bukan karena ketidaktahuan, bukan pula karena lupa, melainkan karena kesombongan yang telah mengakar di dalam hatinya. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 71-76, Allah menjelaskan dialog langsung antaranya dan iblis. Ketika Allah bertanya apa yang menghalanginya untuk bersujud, iblis menjawab dengan perbandingan yang ia anggap logis. Dirinya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Inilah kesalahan mendasar iblis. Ia tak menolak keberadaan Allah, tak mengingkari perintah secara terang-terangan, tetapi menolak dengan logika yang menyimpang. Ia menilai keutamaan berdasarkan asal penciptaan, bukan berdasarkan perintah dan kehendak Allah. Para ulama tafsir menegaskan bahwa sujud kepada Adam bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perintah sujud ini adalah bentuk pemuliaan terhadap Adam sebagai makhluk yang diberi ilmu dan amanah sebagai khalifah di bumi. Dengan menolak sujud, iblis sejatinya menolak hikmah Allah dan meremehkan keputusan Allah. Kesombongan yang ditunjukkan iblis inilah yang oleh para ulama disebut sebagai dosa pertama dalam sejarah makhluk yang berakal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Definisi ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Iblis melakukan keduanya sekaligus. Ia menolak perintah Allah dan merendahkan Adam. Menariknya, kesalahan iblis bukan pada ibadahnya, karena ia telah beribadah ribuan tahun. Kesalahannya terletak pada cara ia memandang dirinya sendiri. Ia merasa ibadah dan asal penciptaannya memberinya hak istimewa. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai ujub dan takabur. Dan penyakit hati yang sangat halus dan sering tak disadari oleh orang yang rajin beramal. Ibnu Katsir menegaskan bahwa perbandingan api dan tanah tak digunakan iblis dalam kias yang rusak. Tanah justru memiliki sifat tenang, menumbuhkan dan memberi kehidupan, sementara api bersifat merusak dan membakar. Dengan logika yang salah ini, iblis mengedepankan akalnya di atas wahyu, dan inilah ciri utama pembangkangan. Akibat dari kesombongan tersebut, Allah menjatuhkan hukuman yang sangat tegas. Dalam Al-Quran surah Sad ayat 77, Allah memerintahkan iblis keluar dari surga dan menyebutnya sebagai makhluk yang terkutuk. Sejak saat itu, Azazil kehilangan seluruh kemuliaannya. Nama dan kedudukannya berubah, bukan karena Allah zalim, tetapi karena ia sendiri memilih jalan pembangkangan. Para ulama menekankan bahwa pelajaran terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa satu dosa batin itu dapat menghancurkan ribuan tahun ibadah lahiriah. Kesombongan tak selalu muncul dalam bentuk angkuh yang terlihat, tetapi bisa hadir dalam bentuk merasa lebih benar, lebih suci, atau lebih tinggi dari makhluk lain. Inilah dosa yang pertama kali menghancurkan makhluk yang paling dekat dengan Allah, dan dosa yang sama pula yang paling sering menjatuhkan manusia. Bab 3, Iblis setelah dilaknat, sumpah, strategi, dan cara menyesatkan manusia. Setelah menolak perintah Allah dan dilaknat, kisah iblis tidak berakhir. Justru sejak saat itulah perannya sebagai musuh manusia dimulai secara terbuka dan sistematis. Al-Quran menggambarkan bahwa meskipun telah diusir dari surga, iblis tak langsung dibinasakan.
Ia meminta kepada Allah penangguhan hidup hingga hari kiamat, dan permintaan itu dikabulkan. Penangguhan ini bukan untuk kemuliaan, melainkan bahagian dari ujian besar bagi manusia. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 14-17 dan Al-Quran Surah Sad ayat 79-83, Iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari segala arah. Ia tak sekedar ingin membalas dendam kepada Adam, tetapi ingin membuktikan bahwa manusia tak layak dimuliakan. Sumpah ini menunjukkan bahwa penyesatan adalah misi utama iblis, bukan sekedar dorongan sesaat. Namun Al-Quran juga menegaskan bahwa kekuasaan iblis sangat terbatas. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22, iblis sendiri mengakui pada hari kiamat bahwa ia tak memiliki kekuasaan memaksa. Ia hanya mengajak, membujuk, dan membisikkan. Keputusan untuk mengikuti atau menolak tetap berada di tangan manusia. Ini adalah prinsip penting dalam akidah Islam. Iblis tak menyesatkan hamba yang berpegang teguh kepada Allah. Iblis bekerja melalui dua jalur utama, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112, Allah menjelaskan adanya setan-setan dari jenis jin dan manusia yang saling membisikkan perkataan indah namun menipu. Artinya, penyesatan tak selalu datang dalam bentuk bisikan gaib, tetapi seringkali melalui ucapan, ide, budaya, dan sistem yang terlihat normal atau bahkan menarik. Rasul menjelaskan struktur kerja iblis dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengutus bala tentaranya ke berbagai penjuru dunia. Setiap setan melaporkan hasil misinya, dan yang paling dipuji oleh iblis adalah yang paling berhasil memisahkan hubungan suami istri. Hadis ini menunjukkan bahwa tujuan iblis bukan hanya membuat manusia berbuat dosa, tetapi merusak tatanan sosial, keluarga, dan kehidupan secara menyeluruh. Para ulama menjelaskan bahwa strategi iblis bersifat bertahap. Ia tak selalu mengajak kepada dosa besar sejak awal. Imam Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan menjelaskan bahwa iblis memulai dari hal-hal kecil, melalaikan, menunda kebaikan, meremehkan dosa kecil, hingga akhirnya menjerumuskan manusia ke dosa besar dan kekufuran. Jika satu jalan tertutup, ia akan berpindah ke jalan yang lain yang lebih halus. Salah satu senjata utama iblis adalah tazyin, yaitu menghias keburukan agar tampak baik. Al-Quran berulang kali menyebut bahwa setan menjadikan perbuatan buruk terlihat indah di mata manusia. Inilah sebabnya mengapa banyak dosa dilakukan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa bangga. Ketika manusia mulai membenarkan kesalahan, disitulah iblis berhasil. Iblis juga memanfaatkan kelemahan emosional manusia, seperti takut miskin, cinta berlebihan pada dunia, kemarahan, dan syahwat. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah menyebut bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat keji. Dengan cara ini, iblis mengalihkan fokus manusia dari akhirat ke kepentingan dunia yang sempit. Namun Al-Quran juga menegaskan adanya batas yang tak bisa ditembus iblis. Dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 40, Allah menyebut bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tak dapat dikuasai oleh iblis. Para ulama menafsirkan bahwa keikhlasan, ilmu, dan tawakal adalah benteng utama dari godaan setan. Iblis hanya berkuasa atas orang yang mengikuti langkah-langkahnya. Bab 4. Baal dan penyesatan kolektif, berhala, sistem, dan tipu daya setan. Jika pada bab sebelumnya penyesatan iblis tampak bekerja secara personal melalui bisikan dan godaan individu, maka dalam sejarah umat manusia terdapat bentuk penyesatan yang jauh lebih luas dan berbahaya, yaitu penyesatan kolektif melalui sistem kepercayaan. Disinilah figur Baal menempati posisi penting. Baal bukan sekedar berhala, melainkan simbol bagaimana setan membangun struktur penyimpangan yang diterima, diwariskan, dan dipertahankan oleh suatu masyarakat. Baal adalah sebutan bagi dewa-dewa kesuburan yang disembah bangsa Kan'an dan Finisia. Kata Baal sendiri berarti tuan atau penguasa. Dalam praktiknya, Baal bukan satu sosok tunggal, melainkan konsep ilah yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan budaya tiap daerah. Ada Baal yang dipuja sebagai dewa hujan, dewa badai, dewa matahari, hingga dewa kesuburan manusia. Fleksibilitas inilah yang membuat penyembahan Baal begitu mudah menyebar dan mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan juga keagamaan.
Al-Quran secara tegas menyebut kesyirikan sebagai dosa terbesar yang tak akan diampuni jika pelakunya tak bertaubat. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 Allah menegaskan bahwa Dia tidak mengampuni dosa mempersekutukannya. Sementara dosa selain itu dapat diampuni bagi siapa yang Dia kehendaki. Dalam perspektif Islam, penyembahan Baal adalah bentuk nyata dari kesyirikan karena menggantikan ketergantungan kepada Allah dengan makhluk ciptaan. Para ulama menjelaskan bahwa berhala tak memiliki kekuatan apapun pada dirinya. Namun, setan menjadikannya sebagai sarana untuk mengalihkan orientasi hati manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52, Allah menyebut bahwa setan selalu berusaha memasukkan godaannya ke dalam keinginan manusia, termasuk dalam urusan agama. Dari sinilah penyembahan berhala tak selalu dimulai dari niat jahat, tetapi dari pembiasaan, tradisi, dan penyesuaian budaya. Penyembahan Baal juga menunjukkan bahwa setan tak selalu bekerja melalui ketakutan, tetapi melalui janji dan harapan duniawi. Baal dijanjikan sebagai pemberi hujan, panen melimpah, kesuburan, dan kemakmuran. Manusia yang cemas akan kebodohan hidupnya akhirnya menggantungkan harapan kepada sesuatu selain Allah. Pola ini sejalan dengan penjelasan Al-Quran bahwa setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan mendorong perbuatan keji sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Dalam sejarah Bani Israel, penyembahan Baal menjadi salah satu ujian terbesar keimanan. Meski telah menerima wahyu dan mukjizat, sebahagian dari mereka tetap tergoda oleh Baal karena pengaruh lingkungan dan kekuasaan politik. Pada masa Raja Ahab dan Izebel, penyembahan Baal bahkan dilegalkan dan dilindungi negara. Inilah bentuk penyesatan yang paling berbahaya ketika kebatilan dibungkus oleh kekuasaan, tradisi, dan legitimasi sosial. Allah menentang penyimpangan ini melalui Nabi Elia. Dalam peristiwa di Gunung Karmel, ratusan Nabi Baal memanggil ilah mereka dengan ritual keras, teriakan, dan penyiksaan diri. Namun tak satu pun jawaban datang. Sebaliknya ketika Elia berdoa kepada Allah dengan penuh ketundukan, api turun dari langit sebagai bukti kekuasaan Allah yang sejati. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Baal hanyalah ilah palsu yang tak mampu memberi manfaat atau mudarat. Dalam perspektif lintas iman, Perjanjian Baru mengaitkan Baal dengan kuasa setan. Dalam Injil, iblis disebut dengan nama Beelzebub yang berasal dari kata Baal-Zabub ataupun Baal-Zebub, dewa bangsa Filistin. Hal ini menegaskan bahwa penyembahan berhala pada hakikatnya bukanlah penyembahan kepada benda mati, melainkan kepada kekuatan jahat yang bersembunyi di baliknya. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa setan menjadikan berhala sebagai perantara penyesatan, bukan sebagai sumber kekuatan itu sendiri. Para ulama menekankan bahwa Baal tak boleh dipahami hanya sebagai fenomena sejarah. Baal adalah pola. Setiap kali manusia menggantungkan rasa takut, harapan, dan cintanya secara mutlak kepada selain Allah, disitulah ruh Baalisme hidup. Al-Quran menyebut bentuk kesyirikan yang lebih halus dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 23, yaitu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa berhala tak selalu berupa patung, tetapi bisa berupa sistem, ideologi, kekuasaan, atau materi yang menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan. Bab 5, Benteng Mukmin. Cara melindungi diri dari iblis dan kesesatan. Setelah memahami asal-usul iblis, dosa pertamanya, strategi penyesatannya, serta bentuk penyesatan sistemik seperti Baal, Lucifer, dan sebagainya. Pertanyaan terpenting yang harus dijawab adalah bagaimana seorang mukmin melindungi dirinya. Jadi, Islam tak hanya menjelaskan bahaya, tetapi juga memberikan solusi yang tegas dan jelas, realistis, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan Sunnah Nabi menegaskan bahwa meskipun iblis terus menggoda hingga hari kiamat, kekuatannya sangat lemah di hadapan hamba Allah yang beriman dan juga ikhlas. Allah sendiri menegaskan batas kekuasaan iblis dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 40. Ketika iblis mengakui bahwa ia tak mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ayat ini menjadi fondasi utama bahwa benteng terkuat seseorang mukmin adalah keikhlasan, yakni memurnikan niat, tujuan, dan orientasi hidup hanya kepada Allah.
Para ulama menjelaskan bahwa ikhlas membuat hati manusia tidak mudah dimasuki bisikan setan, karena tak ada celah bagi kesombongan dan ria. Benteng berikutnya adalah iman yang disertai ilmu. Iblis sangat mudah menyesatkan orang yang bersemangat beragama tapi tak memiliki ilmu yang benar. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa setan lebih menyukai orang bodoh yang rajin beramal daripada orang yang berilmu yang sedikit amalnya. Karena kebodohan membuka pintu bid'ah, kesyirikan, dan kesalahan niat. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan ilmu agar tak terjebak dalam kebatilan yang dihias indah. Dzikir dan doa merupakan senjata utama yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Dalam banyak hadis sahih, Nabi menjelaskan bahwa setan akan menjauh dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Ayat kursi disebut sebagai pelindung dari gangguan setan jika dibaca sebelum tidur. Demikian pula dua surah perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas, yang secara khusus diturunkan sebagai benteng dari kejahatan makhluk halus dan bisikan jahat. Rasulullah juga mengajarkan doa-doa pelindung yang sederhana namun sangat kuat, seperti memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan ketika marah, takut, atau menghadapi bisikan negatif. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah, tetapi dapat dilemahkan dengan zikir dan kesadaran kepada Allah. Selain ibadah batin, Islam juga menekankan pentingnya menjaga amal lahiriah. Salat, puasa, sedekah, dan amal soleh bukan sekedar kewajiban ritual, tetapi benteng nyata dari penyesatan. Al-Quran menegaskan bahwa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setan sangat berusaha melelaikan manusia dari salat, karena salat yang terjaga adalah penghalang utama dari pengaruhnya. Kerendahan hati atau tawadu menjadi benteng penting lainnya. Kesombongan adalah pintu masuk terbesar bagi iblis, sebagaimana terlihat pada kisah Azazil. Karena itu, para ulama menekankan pentingnya muhasabah diri, tak merasa aman dengan amal, dan selalu takut akan diterimanya ibadah. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa seandainya seluruh manusia masuk surga kecuali satu orang, ia takut orang itu adalah dirinya. Sikap inilah yang menutup pintu kesombongan. Islam juga mengajarkan untuk waspada terhadap penyesatan kolektif. Seseorang mukmin tak hanya menjaga diri dari dosa pribadi, tetapi juga kritis terhadap sistem, budaya, dan tradisi yang bertentangan dengan tauhid. Al-Quran memerintahkan untuk tak mengikuti langkah-langkah setan, baik secara individu maupun secara sosial. Ini mencakup penolakan terhadap kesyirikan halus, pengkultusan manusia, dan penyembahan terhadap materi ataupun kekuasaan. Dan pada akhirnya, Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab penuh atas pilihannya. Iblis hanya menggoda, bukan memaksa. Pada hari kiamat, iblis sendiri akan berlepas diri dari para pengikutnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 22. Kesadaran ini membuat seorang mukmin tak menyalahkan setan atas dosanya, tetapi memperkuat iman dan amal sebagai benteng.